Halo, kita berjumpa lagi di Logika Satu Sisi. Pemerintah melalui surat keputusan bersama 4 menteri tentang penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi untuk tahun pelajaran 2020-2021 telah memberi izin pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada semester genap pada Januari 2021 mendatang. Keputusan bersama ini ditandatangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Apa yang menjadi latar belakang dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Januari 2021 nanti? Berikut ini adalah beberapa penjelasan penting dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Menurut penjelasan tersebut bahwa semakin lama pembelajaran daring yang terjadi telah membawa dampak negatif yang terjadi pada anak. Yang pertama, ancaman putus sekolah karena anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Sementara banyak orang tua yang tidak melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kedua, masalah tumbuh kembang peserta didik. Di sini terjadi kesenjangan capaian belajar akibat perbedaan akses dan kualitas pembelajaran jarak jauh yang mengakibatkan capaian belajar terutama karena perbedaan sosial ekonomi. Ketidakoptimalan pertumbuhan akibat turunnya keikutsertaan dalam PAUD sehingga terjadi kehilangan tumbuh kembang yang optimal di usia emas. Resikonya adalah apa yang disebut sebagai learning loss karena hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang baik dari aspek kognitif maupun pada perkembangan karakter. Kemudian yang ketiga, tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Anak cenderung mengalami stres akibat minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan luar. Ditambah juga dengan tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh yang bisa menyebabkan stres pada anak. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak dalam kekerasan di rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa, yaitu yang terdiri dari 6 poin itu ya. Yang pertama misalnya adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, yaitu meliputi toilet yang bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian disinfektan. Kemudian yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, yaitu kesiapan menerapkan wajib masker. Yang keempat, memiliki termogan. Kelima, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid, tidak terkontrol, atau penyakit bawaan. Kemudian tidak memiliki akses transportasi yang aman. Kemudian memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Nah,
sedangkan yang keenam adalah mendapat persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua wali murid. Nah, pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan pada Januari 2021 nanti akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Yang pertama soal kondisi kelas. Nah, dalam kondisi kelas ini yang harus diatur adalah jaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian yang kedua, jumlah maksimal peserta didik per ruang itu akan diatur. Untuk PAUD hanya bisa diberi 5 orang dari standar 15 peserta didik. Kemudian untuk pendidikan dasar dan menengah yaitu 18 peserta didik dari standar 36. Sementara untuk yang di SLB yaitu 5 siswa dari standar 8 peserta didik. Kemudian yang kedua, jadwal pembelajaran. Nah, sistemnya adalah sistem bergiliran rombong belajar ini atau melakukan shifting nanti akan ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga itu adalah perilaku wajib. Nah, perilaku wajib yang dimaksudkan di situ adalah yang pertama, menggunakan masker dengan 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah bisa dipakai itu. Kemudian yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian perilaku wajib yang ketiga itu adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Kemudian yang keempat, menerapkan etika batuk atau bersin. Atau yang keempat yang perlu diperhatikan itu adalah kondisi medis warga satuan pendidikan. Ya tentu harus sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Kemudian juga diatur bagaimana tentang kantin. Nah, di semester genap nanti diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang ketat juga. Kemudian yang keenam, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di semester genap nanti sudah diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak 1,5 meter. Misalnya kalau orang harus bermain voli atau basket, nah itu adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh adalah kegiatan selain pembelajaran. Nah di semester genap ini juga diperbolehkan, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Dan yang kedelapan tentang pembelajaran di luar sekolah. Nah di semester genap juga diperbolehkan, tapi dengan protokol kesehatan yang juga ketat. Nah, ini berarti bahwa mulai Januari 2021 kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kemenak, dan tatap muka itu dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan kemudian dari orang tua sebagai keputusan terakhir. Mekanisme ini sebenarnya kemudian menempatkan orang tua sebagai penentu keputusan terakhir untuk boleh atau tidak anak masuk pembelajaran tatap muka. Nah, karena itu ini beberapa catatan yang bisa diperhatikan oleh orang tua. Yang pertama adalah orang tua perlu memastikan apakah 6 poin daftar cek yang sudah saya sebutkan di atas itu sudah ada atau tidak. Kemudian jumlahnya memadai atau tidak dibanding dengan jumlah peserta didik. Kemudian yang kedua, memastikan bagaimana protokol kesehatan di sekolah secara umum.
maupun protokol kesehatan pada tempat-tempat tertentu seperti di kantin atau kegiatan di luar kelas atau sekolah, kemudian kegiatan olahraga, kemudian juga bisa memperhatikan mekanisme lalu lintas peserta didik serta pengawasannya terhadap segala perilaku peserta didik. Nah, ini yang perlu orang tua ketahui. Kemudian yang ketiga, juga menanamkan pengertian kepada anak-anaknya untuk mematuhi protokol kesehatan dan memberikan pemahaman mengapa anak-anak kita harus mematuhi protokol kesehatan. Yang keempat, mengawal pelaksanaan semua ketentuan dan protokol di sekolah. Ya, cara sederhananya misalnya adalah ketika anak sudah pulang sekolah, orang tua harus menanyakan kepada anak-anaknya bagaimana pelaksanaan ketentuan protokol yang terjadi di sekolah. Ya, karena sebagai makhluk yang berakal, kita tentu sepakat bahwa prinsip kesehatan dan keselamatan peserta didik, keselamatan para pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai